Ini Bu alatnya. Gimana? Jatuh. Semangka. Iya. Aku pakai casing yang kemarin tadi kamu. Nggak tahu makanya nanya sih. Lain-lainnya mana ya? Enggak. Oke, kita sekarang fokus sudah selesai persalinan ya. Dan sekarang ke pos partum. Berarti udah beda ruangan. Ibunya udah pindah nih. Di ruang bersalin udah selesai. Sekarang ibunya kita pindahkan ke ruang pos partum ya. Nah, sekarang ceritanya kita mau ke pasien dulu ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Saya dengan Anas Veronica Ibu. Saya dinas pagi hari ini. Siswa sarjana keselamatan. Ibu bisa sebutkan nama tanggal lahirnya? Virginia. Ya, Ibu Virginia ya. Tanggal lahirnya 21. Oke, baik sesuai ya. Ibu hari ini gimana? Ada keluhan atau enggak? Oh, lemas ya. Perutnya gimana? Oh, pinggang sakit ya. Oke, baik. Lemas berarti kemungkinan ibu kurang makan ya. Gimana? Nggak nafsu makan. Oh, atau ibu begadang terus karena bayinya rewel. Ya, berarti ibu harus bisa untuk atur waktu ya. Kalau bayinya tidur, ibu juga harus tidur ya. Kalau bayinya tidurnya siang, ibu juga tidur siang ya, biar ibu nggak capek, nggak lemes ya. Jadi ibu itu waktu tidurnya mengikuti waktu tidur bayi. Itu ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu setelah melahirkan. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, kemarin sudah melahirkan bayi yang keberapa Bu? Anak keberapa ini? Anak kedua atau keempat ya. Oke. Jadi kita melihat sekarang kondisi ibu, kesehatannya setelah persalinan. Mudah-mudahan hasilnya baik ya Bu ya. Oke, saya lakukan pemeriksaan ini kurang lebih 15 menit. Ibu mau ke kamar mandi dulu? Mau ke toilet dulu? Enggak. Bayinya boleh saya taruh di box bayi Bu. Oke, saya taruh dulu ya bayinya di box bayi. Tolong tutup box bayinya. Oke, sekarang kita pemeriksaan fisik ya pada ibu postpartum. Ceritanya berarti dia udah lahiran kemarin ya. Nah, sekarang kita pemeriksaan fisik. Oke. Kita siapkan alatnya. Yang kita siapkan adalah ini hand wrap, terus sarung tangannya bersih. Terus pembalut. Ini ada kapas ya. Kapas. TTV ya untuk cek kalau darah, ada termometer, ada pen light ya. Oke, kita pakai sarung tangan. Ibu posisinya sudah nyaman? Mau tidur atau mau duduk aja Ibu? Tiduran aja. Oke. Ibu gimana asinya? Udah keluar asi ya? Kurang lancar. Nanti coba kita cek ya. Kita lakukan pemeriksaan dari awal ya. Cek TTV kan udah bisa tensi belum? Udah. Normal tensi berapa? 120/80. Normal RR 16 sampai 20. RR normal berapa? 16 sampai 20 kali per menit. Terus suhu 36. 36,5 sampai 37,5 suhu. Oke, terus nadi 60 sampai 100. 60 sampai 100 kali per menit. Jadi bisa ya. Kita udah cek TTV-nya normal semua. Sekarang lakukan pemeriksaan dari atas sampai bawah itu tuh ya. Ibu maaf ya, saya lakukan pemeriksaan di area kepala. Kepalanya tidak ada benjolan, rambutnya terdistribusi baik, merata, nggak ada rontok, warnanya hitam ya. Sekarang ke kepalanya, wajahnya ya. Di sini mata yang kita lihat. Ibu maaf, boleh lihat ke atas. Kita lihat konjungtiva. Konjungtiva normalnya anemis. Konjungtiva anemis.
Unanemis berarti tidak anemis kan maksudnya ya. Unanemis warnanya merah muda ya. Terus ke sklera ikterik, tidak ikterik skleranya ya, nggak kuning. Terus sekarang pupilnya pupil isokor, namanya isokor ya. Oke. Terus sekarang ke bagian hidungnya. Oke, hidungnya tidak ada sumbatan ya, jalan napasnya nggak ada lendir, nggak ada flu. Terus di bagian telinga juga nggak ada kelainan, simetris. Kemudian sekarang ke bagian mulut. Ibu boleh buka mulutnya. Nah, dibuka mulutnya ada bersih atau enggak sih mulutnya? Karies gigi ada enggak? Terus stomatitis ada enggak? Karyawan ada enggak? Oke. Nggak ada ya, aman giginya. Sekarang ke bagian leher. Di leher ibu bantu telan. Oke, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, nggak ada pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, sekarang turun ke bagian dada. Maaf Bu, boleh saya buka ya bagian baju atasnya. Oke. Wow. Di bagian dada ini kita lihat ini bagian apa namanya? Puting. Putingnya kalau nonjol disebut exverted. Exverted itu artinya keluar ya, artinya nonjol keluar. Kalau ke dalam berarti inverted. Ya. Ini normal. Terus areola, tahu ya areola yang lingkaran? Ya. Nah, areola ini hiperpigmentasi, memang hitam ya, hiperpigmentasi. Oke. Kemudian kita lakukan palpasi. Kalau kita pemeriksaan tuh bagian terjauh dulu ya, berarti bagian yang sini. Ibu maaf tangannya boleh dinaikkan ke atas. Dipalpasi ada benjolan atau enggak, sampai ke ketiak. Kita bening, kelenjar getah bening ada benjolan atau enggak. Tangan kanannya naikkan ke atas. Kita palpasi payudaranya, nggak ada benjolan, sampai ke ketiak ya. Oke, tidak ada benjolan, aman. Kita cek pengeluaran ASI, karena kan ini ibu postpartum ya. Cek pengeluaran ASI-nya. Kalau ngecek pengeluaran ASI, areola direnggangkan, terus ditekan mengarah ke puting. Jadi direnggangkan areolanya, terus tekan ke arah puting. Jangan dicubit langsung di puting ya, kan sakit ya. Jadi ditekan areolanya melebar, terus ditekan ke arah puting. Gitu ya. Oh, ini asinya udah keluar ini Bu ya. Terus yang sebelah sini coba direnggangkan lebar, terus ditekan ke arah puting. Nah, ini juga sudah keluar asinya ya. Oke, sekarang kita periksa bagian perut ibu. Ini bajunya dikancing lagi yang atas. Sekarang kita lihat bagian bawah ya. Maaf ya Bu ya, saya buka bagian perutnya ya. Nah, di bagian perut yang kita lihat apa nih? Ada stretch biasanya ya, striae ya, namanya striae gravidarum, atau ada linea nigra. Linea nigra, garis yang lurus warna hitam. Iya. Oke. Sekarang kita palpasi bagian perut. Bagian perut itu yang paling penting itu adalah kontraksinya bagus atau enggak. Nah, caranya cari bagian perut yang teraba keras. Oh, yang teraba keras di sini nih. Di mana? 2 jari di bawah pusat. Pakai jari aja, 2 jari bawah pusat. Berarti di sini tuh areanya keras nih. Perut ibu keras. Ya, 2 jari di bawah pusat nih keras. Berarti TFU-nya, tinggi fundus terinya adalah 2 jari di bawah pusat. Kontraksinya bagus. Ya kan? Karena TFU tadi 2 jari di bawah pusat. Ya, fundusnya teraba ke keras. Oke. Ya. Dah. Cek DRA, diastasis recti abdominis.
Diastasis itu ada celah di rongga abdomen, DRA-nya. Ibu kalau melahirkan, rahim itu kan akan membuat celah di rongga abdomen. Jadi tadinya abdomen itu rapat, jadi celah, ada celah gini. Nah ini yang mau kita ukur panjang dan lebarnya, celahnya berapa. Caranya kita minta ibunya untuk posisi seperti melahirkan. Ibu posisinya kaki ditekuk, oke, litotomi ya. Nah terus pegang paha bagian dalamnya. Ibu kepalanya diangkat, dagunya tempel ke dada, matanya lihat ke perut ya. Nah posisinya tahan dulu seperti itu ya Bu ya. Nah kita rasakan nih, cari celah. Nah celahnya itu panjangnya dari mana sampai kemana? Oh saya merasakan celah itu dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini itu, dari sini sampai sini itu berapa kira-kira? Berapa jari nih? 7 jari itu berarti berapa senti? 14 senti. Berarti panjang celahnya 14 senti. Ini baru panjangnya. Terus lebar kesininya berapa? Tadi waktu saya celah begini, lebarnya itu dia bisa masuk 2 jari gini, bisa masuk. Berarti 2 jari adalah 4 cm. Lebarnya ini 4 cm. Panjangnya berapa tadi? 14. Lebarnya 4 cm. Ngerti nggak? DRA tadi. Kurang. Kurang ngerti? Iya Bu. Gini, kita akan mengukur panjang dan lebar dari celah rongga abdomen. Bayangkan nih ada celah nih di sini. Nih ada celah. Kita mau ngukur panjang dan lebar. Ya, Ibu kan kita posisikan litotomi. Angkat kepalanya Bu ya, tahan dulu Bu. Kita rasakan, kita susuri panjangnya. Oh sampai sini, nih udah mentok sini. Sampai tadi kita mulainya dari sini. Dari sini ke sini nih berapa sih panjangnya? Kan nggak pakai meteran kan, tapi pakai jari kita. Oh berarti di sini sampai sini. 7 jari saya. 7 jari berarti 14 cm. Ngerti gak? Ya, ini 14 cm ini adalah panjangnya. Lebarnya tadi waktu saya menyusuri ini 2 jari saya masuk. Berarti 4 cm. Lebarnya 4 cm. Ngerti? Ngerti. Gitu ya. Itu ngecek celah rongga abdomen. Oke, udah. Sekarang kontraksinya udah oke, TFU-nya oke, DRA-nya oke. Kita ke pemeriksaan ekstremitas dulu. Di ekstremitas. Setiap perempuan tuh ada linea nigramnya atau? Iya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Jangan diada-adain juga. Kan itu hormon ya. Linea nigra itu hormon. Ada yang warnanya kehitaman, garis gitu. Tapi ada yang bersih, nggak ada sama sekali. Kalau kamu lihat orang-orang maternity shoot tuh, yang foto kehamilan, biasanya ada garis gitu kan. Nah itu disebut linea nigra. Itu muncul pada saat hamil. Tapi kalau nggak hamil nanti kembali bersih lagi. Ya nanti akan muncul semakin hitam lagi pada saat hamil. Gitu ya. Nah sekarang di ekstremitas nih kita cek ada bengkak nggak? Di telapak kaki nggak ada, di punggung kaki ya, di punggung kaki nggak ada bengkak. Oke. Sekarang cek tanda Homan. Homan itu untuk ngecek ada deep vein thrombosis nggak, ada gumpalan darah di vena atau enggak. Caranya ini kita tarik ke depan. Ibu sakit nggak betisnya? Nah kalau sakit berarti ada kemungkinan ada gumpalan darah di vena. Sebelahnya kita cek. Jadi ini kita tarik ke depan. Sakit nggak Bu betisnya? Kalau sakit ada gumpalan darah. Itu Homan. Terakhir kita cek area genital. Genital ini kan Ibu pakai pembalut. Pakai pembalut ya. Oke. Sekarang Bu, celana dalamnya bisa dilepas dulu. Saya mau periksa ya bagian area genital Ibu. Nah, kita lihat di genitalnya pendarahannya berapa, gitu ya. Lihat di pembalutnya. Jam berapa Bu pakai pembalut ini? Jam 7 pagi. Sekarang kita periksa jam 10 pagi. Sedikit nih darah yang keluar. Berarti tidak ada perdarahan. Oke.
Darah yang keluar pada ibu postpartum hari pertama disebut apa? Lokea Lokea apa? serosa lokea rubra Lokea rubra. ya Ya. Lokea rubra hari pertama sampai ke 3 ya. Oke. Udah, sekarang kita lihat di sini darah lokea rubranya ada, tidak ada perdarahan. Terus luka jahitannya misalnya ada jahitan tuh. Cek tanda-tanda reda. REEDA. R adalah redness, E-nya edema ekimosis, kebiruan. E berikutnya adalah edema, bengkak. D adalah discharge. Discharge itu adalah pengeluaran lendir, pus, nanah, itu discharge. A, approximation adalah penyatuan jaringan. Approximation. Harusnya jaringannya kalau habis dijahit menyatu kan, harusnya menyatu. Oke, kita lihat di situ tanda-tanda redanya ada atau enggak. Oke, jadi aman di sini ya. Ibu ganti pembalut sekalian. Kalau mau ganti kita siapkan. Udah disiapin nih, misalnya pembalutnya mau ganti yang baru nih. Anggaplah ini yang baru dah. Dah pakai yang baru. Dah. Dibersihin dulu nggak sama? Iya, dibersihin sih. Biasanya ibunya mau membersihkan sendiri di kamar mandi kalau mau bersihin sendiri bu, atau saya bersihkan. Bersihin. Nah, silakan dipakai lagi cantelemnya. Oke. Baru kita selimutin pasiennya lagi. Ya, sini ya. Oke, ibu, saya sudah lakukan pemeriksaan untuk seluruh badan ibu dari atas sampai bawah. Asinya udah keluar ya bu ya. Kontraksi di perut ibu juga baik. Tidak ada infeksi juga di area genital ibu ya. Jadi keseluruhan semuanya baik. Oke ibu, dari sini ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, baik, kalau ibu nanti butuh bantuan, ibu bisa datang ke nurse station ya. Oke, saya pamit dulu ya bu ya. Selamat pagi bu. Oke. Udah selesai untuk pos. Gampang kan? Insya Allah. Bisa ya.